Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya atas nama Muhammad Damik Raja Purnamastu dengan NIM akhir 196. Saya Reza Ardiansah dengan NIM 173. Saya Rifki Firmansyah dengan NIM 137. Saya Majesty Wahyu Prajapati dengan akhiran NIM 170. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat mengenai Distributed Loan Approval Microservice. Baik, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi proses pengajuan pinjaman pada sektor perbankan, sehingga proses verifikasi, analisis kredit, penilaian risiko, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Namun, sistem konvensional masih membutuhkan waktu yang lama karena setiap tahapan dilakukan secara bertahap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan arsitektur microservice yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan independen, sehingga lebih moduler, mudah dikembangkan, dan memiliki skalabilitas yang tinggi. Komunitas antar layanan menggunakan gRPC dengan protokol Woofers agar pertukaran data lebih cepat dan ringan dibandingkan REST API. Seluruh layanan dijalankan menggunakan Docker dan Docker Compose sehingga proses development menjadi lebih mudah dan konsisten. Sistem terdiri atas Identity Service, Credit Scoring Service, Risk Fraud Service, Decision Maker Service, dan Orchestrator Service yang saling berkomunikasi untuk proses pengajuan pinjam. Penerapan konsep komputasi paralel memungkinkan setiap layanan bekerja secara independen sehingga meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan 1. Bagaimana membangun sistem simulasi pengajuan pinjaman berbasis microservice. Yang kedua, rumusan 2, bagaimana mengimplementasikan komunikasi antar layanan menggunakan gRPC. Yang ketiga, bagaimana menerapkan Docker dan Docker Compose untuk deployment seluruh layanan. Yang keempat, bagaimana peran Orchestrator Service dalam mengkoordinasikan seluruh proses pengajuan pinjaman. Yang kelima, bagaimana penerapan komputasi paralel meningkatkan efisiensi dan modularitas sistem. Selanjutnya ke pembahasan. Sistem Distributed Loan Approval Microservice dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan arsitektur microservice. Setiap layanan memiliki tugas yang berbeda dan saling berkomunikasi menggunakan gRPC. Sedangkan proses deployment dilakukan menggunakan Docker dan Docker Compose agar seluruh layanan dapat dijalankan secara bersamaan dalam lingkungan yang konsisten. Nah, komponen utama sistem meliputi yaitu Identity Service untuk verifikasi identitas pemohon. Yang kedua, Credit Scoring Service untuk menghitung nilai kredit. Yang ketiga, Risk Fraud Service untuk menganalisis risiko pengajuan. Yang keempat, Decision Maker Service untuk menentukan hasil pengajuan. Yang kelima, Orchestrator Service sebagai penghubung seluruh layanan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya masuk ke pembahasan arsitektur dan komponen utama sistem. Arsitektur Distributed Loan Approval Microservice menerapkan konsep microservice di mana setiap layanan memiliki tugas yang spesifik dan berjalan secara independen. Yang pertama ada Identity Service, bertugas melakukan verifikasi identitas pemohon, memvalidasi data yang dikirim oleh pengguna, mengirimkan status valid atau tidak valid kepada Orchestrator Service menjadi tahap awal sebelum proses analisis berikutnya dilakukan. Yang kedua ada Credit Scoring Service, menghitung nilai kelayakan credit score, menganalisis kondisi keuangan pemohon, menghasilkan skor yang menjadi dasar pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada mengirimkan hasil perhitungan kepada Orchestrator Service. Yang ketiga ada Risk Fraud Service, menganalisis tingkat risiko dan potensi fraud. Yang kedua ada mengevaluasi keamanan data pengajuan, memberikan status risiko sebagai bahan pertimbangan,
mengirimkan hasil analisis kepada orchestrator service. Selanjutnya ada alur kerja sistem. Pada gambar ini, terlihat alur kerja sistem dimulai dari user yang mengirimkan data pengajuan pinjaman. Request tersebut diterima oleh INX sebagai reverse proxy, kemudian diteruskan ke orchestrator service. Orchestrator menjadi pusat koordinasi yang memanggil identity service untuk verifikasi identitas, credit scoring service untuk menghitung skor kredit, dan risk fraud service untuk menganalisis risiko. Hasil dari ketiga layanan tersebut kemudian digunakan oleh decision maker service untuk menentukan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Setelah keputusan diperoleh, orchestrator mengirimkan hasil melalui INX kembali kepada pengguna. Seluruh komunikasi antar layanan menggunakan gRPC sehingga proses berlangsung lebih cepat dan efisien. Selanjutnya masuk ke implementasi setiap microservice. Sistem Distributed Loan Approval Microservice terdiri atas beberapa layanan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian layanan ini kemudian memungkinkan proses pengajuan pinjaman berjalan lebih modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Yang pertama ada Identity Service, fungsinya memverifikasi identitas pemohon dan memastikan keaslian data. Yang kedua ada Credit Scoring Service, fungsinya menghitung nilai kelayakan kredit berdasarkan data historis. Yang ketiga ada Risk Fraud Service, fungsinya menganalisis tingkat risiko dan mendeteksi potensi fraud. Yang keempat ada Decision Maker Service, fungsinya menentukan hasil akhir pengajuan pinjaman berdasarkan semua data. Orchest Service, mengordinasikan seluruh komunikasi dan alur kerja antar service. Kemudian ada Notification Service, mengirimkan notifikasi status kepada pemohon. Dan yang terakhir ada Reporting Service yang berfungsi membuat laporan ringkas hasil analisis kredit. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur proses loan approval. Proses loan approval dimulai ketika pengguna mengajukan permohonan pinjaman melalui sistem. Selanjutnya, orchestrator service mengkoordinasikan setiap tahapan proses dengan mengirimkan permintaan ke microservice terkait. Setelah seluruh hasil verifikasi dan analisis diperoleh, decision maker service menentukan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau approve atau ditolak reject. Nah, di sini pun ada tahapan prosesnya. Yang pertama yaitu user mengajukan pinjaman dengan mengirimkan data yang diperlukan. Lalu identity service memverifikasi identitas dan keaslian data pemohon. Credit scoring service menghitung nilai kelayakan kredit berdasarkan data pemohon. Risk fraud service menganalisis tingkat risiko dan potensi fraud. Lalu decision maker service menggabungkan seluruh hasil analisis untuk menghasilkan keputusan akhir berupa approve atau reject. Lalu ada komunikasi antar layanan menggunakan gRPC. Pada file loan proto ini digunakan sebagai kontrak komunikasi antar microservice. Di dalamnya didefinisikan setiap service RPC atau Remote Procedure Call serta struktur request dan respon yang digunakan dalam pertukaran data. Dengan protokol buffers, komunikasi menjadi lebih cepat, ringan, dan konsisten. Poin pada codingan tersebut ada yang pertama yaitu mendefinisikan seluruh service gRPC yang digunakan pada sistem. Yang kedua yaitu menentukan metode komunikasi RPC antar microservice. Yang ketiga mengatur format request dan respon menggunakan protokol buffers. Lalu menjamin komunikasi antar layanan berjalan konsisten dan efisien. Dan digunakan oleh orchestrator service untuk berkomunikasi dengan seluruh microservice. Lalu ada implementasi Docker. Jadi di sini sistem menggunakan Docker untuk menjalankan setiap microservice dalam kontainer yang terisolasi. Konfigurasi seluruh layanan dikelola melalui file docker compose.yaml sehingga semua kontainer dapat dijalankan secara bersamaan dengan satu perintah dan tetap memiliki lingkungan eksekusi yang konsisten. Poin penting pada codingan tersebut yaitu yang pertama yaitu setiap microservice dijalankan dalam kontainer yang terpisah. Lalu Docker Compose mengelola konfigurasi seluruh layanan dalam satu file. Lalu menentukan Docker file, port, dan dependensi setiap service. Mempermudah proses deployment dan pengelolaan sistem.
dan menjamin lingkungan aplikasi tetap konsisten pada berbagai perangkat. Baik, selanjutnya peran orchestrator service. Pertama, ada inisiasi koneksi gRPC. Pertama, membuat koneksi ke seluruh microservice menggunakan gRPC. Selanjutnya, menyiapkan komunikasi agar setiap layanan dapat saling bertukar data. Yang kedua, ada pemanggilan setiap service, yaitu mengirim request ke identity service, credit scoring service, dan risk fraud service. Kemudian ada menerima hasil pemrosesan dari masing-masing layanan secara berurutan. Terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu mengirim hasil analisis ke decision maker service, kemudian menghasilkan keputusan akhir berupa approved atau rejected berdasarkan seluruh hasil analisis. Kemudian ada hasil implementasi, menunjukkan bahwa seluruh microservice berhasil berjalan dan saling berkomunikasi menggunakan gRPC. Orchestrator service berhasil mengkoordinasikan proses verifikasi identitas, perhitungan credit score, analisis risiko, hingga menghasilkan keputusan akhir pengajuan pinjaman. Berdasarkan hasil pengujian, kami peroleh bahwa verifikasi identitas berhasil, credit score nilai yang diperoleh adalah 60, status risiko terdeteksi high risk, terakhir ada keputusan pinjaman, sistem menghasilkan keputusan rejected berdasarkan hasil analisis. Kemudian ada kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem distributed loan approval microservice berhasil dibangun menggunakan arsitektur microservice sehingga setiap layanan dapat bekerja secara independen sesuai dengan tugasnya. Kedua, komunikasi antar layanan berhasil diimplementasikan menggunakan gRPC dan protokol buffers yang memungkinkan pertukaran data berlangsung cepat, ringan, dan efisien. Dokter dan dokter kompose berhasil digunakan untuk menjalankan serta mengelola seluruh microservice dalam lingkungan kontainer yang konsisten dan mudah dideploy. Keempat, orchestrator service berhasil mengkoordinasikan komunikasi antar seluruh microservice mulai dari verifikasi identitas, perhitungan credit score, analisis risiko, hingga menghasilkan keputusan akhir pengajuan pinjaman. Terakhir, ada hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memproses pengajuan pinjaman secara otomatis dan menghasilkan keputusan approved dan rejected berdasarkan data yang diberikan, sehingga konsep komputasi paralel dan sistem terdistribusi berhasil diterapkan pada proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Distributed Loan Approval Microservice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.